Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bida Putri dari kelas S1 akan membawakan presentasi tentang mengenal berbagai alat strategi. Alat strategi ada 4, yaitu yang pertama balance scorecard, yang kedua ada 5 force strategi, yang ketiga ada total equipment management, dan yang terakhir ada product life cycle. Di sini saya akan membahas mengenai terlebih dahulu balance scorecard. Balance scorecard adalah sekumpulan ukuran kinerja yang mencakup 4 perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis intern, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Pengertian lain juga menjelaskan bahwa balance scorecard adalah metode pengukuran hasil kerja yang digunakan perusahaan atau biasa disebut dengan strategi manajemen. Ada 4 perspektif balance scorecard. Yang pertama ada finance atau keuangan, yaitu bagaimana penampilan organisasi di mata pemilik. Dan yang kedua ada customer atau pelanggan, ialah bagaimana penampilan organisasi di mata pelanggan. Yang ketiga ada proses bisnis internal, yaitu bagaimana kemampuan organisasi dalam menghasilkan produksi dan jasa. Dan yang terakhir ada learning and growth atau pembelajaran dan pertumbuhan, ialah bagaimana kemampuan dan kemauan karyawan dalam belajar dan bertumbuh bagi organisasi. Selanjutnya ada karakteristik dari balance scorecard. Karakteristik tersebut terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada komprehensif, ialah perluasan perspektif yang dapat menghasilkan manfaat bagi perusahaan, yaitu menjanjikan keuangan yang berlipat ganda dan berjangka panjang, serta membantu perusahaan untuk memasuki lingkungan bisnis yang kompleks. Yang kedua ada koheren, ialah setiap sasaran yang ditetapkan dalam perspektif non-keuangan harus memiliki hubungan sebab akibat dengan sasaran keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiganya ada terukur, ialah mengukur sasaran strategis yang sulit diukur seperti sasaran strategik di perspektif non-keuangan, yaitu pelanggan, proses bisnis internal, pembelajaran dan pertumbuhan. Dengan kata lain, ditentukan ukurannya sehingga dapat diwujudkan untuk mengukur kinerja perusahaan. Yang keempat ada seimbang, ialah bobot keempat perspektif dalam balance scorecard adalah seimbang, di mana perspektif yang satu tidak melebihi perspektif yang lain. Alat strategi yang kedua ialah 5 force strategi. Menurut Michael Porter, mengidentifikasikan 5 kekuatan yang dapat menentukan profitabilitas dalam sebuah industri, yaitu ancaman pendatang baru, persaingan antar perusahaan yang sudah ada, ancaman produk, substitusi, daya tawar pembeli, dan daya tawar pemasok. Jenis strategi bersaing ada 5. Yang pertama, strategi biaya yang rendah, di mana menekankan pada upaya produk standar dengan biaya per unit yang sangat rendah. Yang kedua ada strategi pembedaan produk dan jasa. Strategi perusahaan ini menciptakan produk yang berbeda dengan perusahaan persaingan yang lainnya. Yang ketiga ada strategi inovasi, menemukan cara khusus dalam berbisnis, yaitu menyediakan produk atau jasa dengan inovasi terbaru agar dapat berkompetensi dengan perusahaan lain. Yang keempat ada strategi tumbuh, ialah perusahaan dapat berkembang cepat jika berekspansi keluar wilayah, bergerak di wilayah regional maupun global, yang sangat berguna dalam memasarkan produk. Yang kelima ada strategi kerjasama, di mana membuat hubungan kerjasama yang menguntungkan dengan pemasok atau perusahaan lainnya dengan menggunakan sistem informasi. Alat strategi yang ketiga ialah total quality management. Total quality management ialah alat strategi yang dipakai pelaku bisnis dalam melibatkan semua orang agar fokus dengan kualitas. Total quality management atau TQM ini akan lebih cenderung memanfaatkan strategi, komunikasi, dan data yang efektif dalam mengintegrasikan kedisiplinan kualitas dalam kegiatan operasional dan budaya perusahaan.
Ada 8 pokok elemen total quality management. Yang pertama ialah fokus pada pelanggan, yang kedua keterlibatan karyawan secara keseluruhan, yang ketiga pemusatan perhatian pada proses, yang keempatnya ada sistem terintegrasi, yang kelimanya pendekatan strategi dan sistematik, yang keenam ialah peningkatan secara individu, yang ketujuh adalah keputusan berdasarkan fakta, dan yang terakhir ialah komunikasi. Selanjutnya ialah keuntungan implementasi total quality management. Manfaat jangka panjang yang utama dari TQM ini sangat berhubungan dengan tingkat kepuasan pelanggan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas dan melakukan identifikasi ukuran kualitas terbaik sesuai dengan harapan pelanggan dalam hal produk, layanan, serta pengalaman pelanggan. Tentunya hal ini akan meningkatkan competitive advantage di mata para konsumen daripada para kompetitor lainnya. Selain itu, perusahaan juga akan mendapatkan keuntungan lain dari implementasi TQM dalam perusahaannya, antara lain. Yang pertama ialah penghematan biaya, yang kedua kepuasan pelanggan, yang ketiga mengurangi cacat, dan yang keempatnya meningkatkan moral karyawan. Alat strategi yang terakhir ialah produk life cycle. Produk life cycle ialah tahapan-tahapan proses perjalanan hidup suatu produk, mulai dari diperkenalkannya kepada masa atau market hingga pada akhirnya hilang dari pasaran. Sehingga untuk memperpanjang umur suatu produk, produsen harus bekerja keras melakukan berbagai strategi agar produknya dapat bertahan lebih lama lagi di pasar para pesaing. Selanjutnya ada ciri-ciri tahap perkenalan dari produk life cycle. Pertama, ada kapasitas produksi masih rendah, yang keduanya biaya per unit masih tinggi, ketiganya omset penjualan masih rendah, selanjutnya ada cash flow negatif, biaya promosi tinggi, distributor kemungkinan enggan untuk mengambil produk yang masih belum terbukti kualitasnya. Yang keduanya ada ciri-ciri tahap perkembangan, yaitu memperluas pasar, omset penjualan yang naik signifikan, meningkatnya kapasitas produksi, produk mulai diterima oleh pasar, cash flow mulai berubah menjadi positif, pasar semakin berkembang, laba meningkat, pesaing baru mulai bermunculan, dan yang terakhir biaya per unit akan turun ke skala yang ekonomis. Yang keempatnya ada ciri-ciri tahap kedewasaan. Ada 5 poin. Yang pertama, kapasitas produksi tinggi. Yang kedua, harga produk mulai turun, memiliki laba besar bagi mereka yang dapat memimpin pasar. Ada cash flow berada dalam kondisi positif yang kuat dan pesaing yang lemah, dan kalah bersaing akan mulai keluar dari pasar pesaing. Yang keempatnya ada ciri-ciri tahap penurunan, ialah pasar menjadi lemah, laba menurun secara signifikan, cash melemah, kapasitas produksi menurun, pasar menjadi jenuh, dan terakhir akan banyak pesaing-pesaing yang keluar dari pasar.